Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Adelita dengan NPM 2201051001. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengisian SPT PPH Badan dengan menggunakan aplikasi Adobe Reader. Di sini yang pertama kita isi adalah lampiran 5 di bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Untuk di bagian A ini kita akan mengisi nama, alamat, NPWP, jumlah modal di setor, serta dividen. Sebelum kita mengisi, kita sebelumnya harus membuka soal. Di sini buat mengisi bagian poin A yang kita ambil adalah nominal atau jumlah modalnya, yaitu 1,5 M, serta nama, kepemilikannya, NPWP-nya yang tertera dalam soal di atas. Selanjutnya kita buka soal lagi, buka Adobe Reader lagi, kita masukin nama. Buat yang pertama yaitu Mandala, alamatnya yaitu Jalan Arifin Anak, nomor 2, Kota Metro, NPWP-nya itu 03 330 070 2331 000. Kepemilikan dia itu 45%, dan rupiahnya yaitu 1,5 miliar dikali 45%, maka didapat 675 juta. Dividennya kita nolin. Selanjutnya kita klik tambah untuk menambahkan gugun. Alamatnya Jalan Royal, nomor 4, Kota Alam, dengan NPWP-nya 01229 965 6331 000. Kepemilikannya itu 30%. 30% dikali 1,5 miliar, maka didapat 450 juta. Dividennya sama, kita nolin, terus kita tambah lagi karena masih ada satu orang yaitu Frans. Kita tulis Frans, alamatnya Jalan Sultan Taha, nomor 32B, Kabupaten Pesawaran, dengan NPWP-nya itu 02234 115 6331 000.
kepemilikannya itu 25%, 25% dikali 1,5 miliar maka didapat yaitu 375 juta. Dividennya kita nolin, maka jumlah modal yang disetor dan jumlah persennya sama dengan yang tertera dalam soal. Selanjutnya itu kita perlu memasukkan poin B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama yang perlu kita masukin yaitu sesuai yang tertera pada soal di atas. Yang perlu kita masukin yaitu Mandala sebagai komisaris, Gugun sebagai direktur, Franz sebagai manajer. Yang pertama, kita masukin Mandala. Alamatnya sama kayak di atas tadi, Jalan Arifin Manaf nomor 2, Kota Metro, dengan NPWP-nya yaitu 0330 070 233100 dengan jabatan sebagai komisaris. Selanjutnya yaitu yang perlu kita masukin, yang kedua yaitu Gugun. Alamatnya Jalan Royal nomor 4, Kota Balam, dengan NPWP-nya itu 01229 965 6331 dengan jabatan sebagai direktur. Dan yang terakhir yaitu kita tambahkan Franz. Alamatnya itu Jalan Sultan Taha nomor 32B, Kabupaten Pesawaran, dengan NPWP-nya 02234 115 6331 maaf tadi belum connect, 02234 115 6331 dengan jabatan sebagai manajer. Untuk di lampiran 5 ini sudah selesai. Selanjutnya kita perlu ke lampiran 4. Dan di lampiran 4 ini yang kita masukin itu yaitu PPh final dan non-objek. Untuk soal yang saya dapat itu adanya PPh final. Nah, untuk PPh final yang kita masukin, kita lihat pada soal berikut. Kita lihat pada laporan laba rugi. Untuk yang dimasukkan pada lampiran 4 yaitu pendapatan sewa tempat parkir sebesar 40 juta dan pendapatan bunga tabungan bank serta pendapatan bunga deposito yang
nominalnya ditambah. Jadi 15 juta ditambah 30 juta maka 45 juta. Nah, untuk ketiga poin ini kita masukkan ke dalam lampiran 4. Kita buka lagi Adobe-nya, kita masukkan bunga deposito atau tabungan ini ada 45 juta dari 30 juta ditambah 15 juta tadi. Tarif untuk bunga deposito dan tabungan itu sebesar 20%, maka didapat PPh terutangnya itu 9 juta. Selanjutnya yang belum kita masukkan ada tadi sewa tempat parkir, itu berarti kita masukkan di poin 7 sebesar 40 juta. Maaf, kebanyakan nolnya. Nominal tarifnya itu 10%, maka didapat PPh terutang itu 4 juta. Jadi, PPh final pasal 4 ayat 2-nya sebesar 13 juta. Dan untuk penghasilan non objek tidak perlu diisi, maka selanjutnya kita akan ke lampiran 3. Nah, untuk di lampiran 3 ini yang kita masukkan yaitu kita dapat dari keterangan lainnya, yaitu seperti PPh pasal 22 impor dari PT Crispy, PPh pasal 23 dari PT ABC, di sini kehapus sepertinya, dan PPh pasal 22 dari Bendahara Kementerian. Baiklah, di sini akan kita masukkan satu persatu. Yang pertama yaitu dari PT Crispy, NPWP PT Crispy yaitu Rp14.685.243 9331000. Jenis penghasilannya itu PPh 22 impor. Objek outputnya ini kita dapat dari soal tadi, yaitu jumlah PPh-nya itu 30 juta dibagi dengan tarif PPh 22 impor yaitu sebesar 7,5%, maka didapat yaitu 400 juta. PPh outputnya yang di soal tadi kita isi 30 juta. Nomor buktinya itu 04 garing BP strip 23 garing 2023 dengan tanggal buktinya yaitu tanggal tanggal 24 bulan 6, tahunnya tahun 2023. Alamatnya itu Bandar Lampung. NTPN-nya kita tidak perlu ngisi, kita kosongkan aja ya. Selanjutnya kita klik tambah. Yang kedua itu PT ABC dengan NPWP-nya 13.923.192 033200. Nah, rumusnya tetap sama kayak tadi. Nominal PPh outputnya itu dibagi persen. Nah, untuk yang di PPh 23 ini tarif persennya itu 15%, maka 34.500 atau jumlah PPh-nya kita bagi dengan tarif yaitu 7,5%, maka didapat 230 juta.
Untuk nomor buktinya 123 garing PPH 23 garing 2023. Tanggalnya tanggal 20 bulan 9 tahun 2023. Bulan 10 bulan 9 bulan 9 tanggal 20. Alamatnya Bandar Lampung. TPN-nya sama, kita kosongin. Dan yang terakhir adalah Bendahara Kementerian. Dengan NPWP-nya 00 015 102 733100. Ini sama PPh 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan. Sama tarif, sama rumusnya, dan tarif untuk bendaharawan itu 1,5%. Jadi PP Potput itu 3 juta dibagi dengan 1,5%, maka didapat yaitu 200 juta. Dengan nomor bukti 14 garing BP strip 22 garing 2023. Untuk tanggal buktinya tanggal 10 bulan 12 2023. Tanggal 10. Dan alamatnya sama, Bandar Lampung. TPN-nya kita kosongkan lagi, dan ini sesuai dengan soal tadi, jadi kita bisa lanjut ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini ada 3 pokok yang kita isi, yaitu harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, serta biaya dari luar usaha. Nah, kita buka soal lagi. Yang perlu diisi yaitu kita dapat dari laporan laba rugi. Nah, kalau untuk HPP kita ambil dari persediaan awal, pembelian bahan baku, biaya gaji supir, sewa mobil angkut, persediaan akhir, serta persediaan akhir. Dan untuk biaya usaha itu ada biaya gaji dan tunjangan, biaya transportasi, biaya alat tulis kantor, serta lainnya. Dan untuk biaya dari luar usaha itu ada biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya perbaikan, biaya perbaikan lahan sewa. Baiklah, kita langsung ke lampiran 2 untuk mengisi nominal tersebut. Yang pertama itu kita isi pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku yaitu nominalnya 34 miliar. Terus biaya gaji supir itu sebesar 550 juta. Serta sewa mobil angkut di biaya sewa sebesar 1 miliar. Dan persediaan awal sebesar 2,5 M. Dan persediaan akhir 400 juta. Maka jumlah
harga pokok penjualnya sama kayak di soal tadi, yaitu sebesar 37.650 juta. Selanjutnya itu ada biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya ini yang perlu kita masukkan adalah biaya gaji sebesar 1,250 juta. Serta biaya transportasi sebesar 260 juta dan biaya usaha lainnya ini kita masukin. Selanjutnya ada biaya penyusutan sebesar 331.200 juta. $331.200 juta. Selanjutnya ada biaya sewa 160 juta. Dan ada biaya royalti sebesar 50 juta. Serta biaya pemasaran atau promosi sebesar 76 juta. Dan yang terakhir yang tidak ada di sini kita jadikan di biaya usaha lainnya sebesar 1,109 miliar. Maaf, di biaya penyusutannya kita kebanyakan. Jadi untuk total biaya usaha lainnya itu sama dengan soal tadi, yaitu 3,236.200. Selanjutnya yang perlu kita masukkan itu ada biaya dari luar usaha. Untuk biaya dari luar usaha ini yang perlu kita masukkan ada di bunga pinjaman sebesar 20 juta. Dan di biaya lainnya, karena untuk biaya administrasi dan perbaikan lahan sewa tidak ada, jadi kita masukkan ke biaya lainnya sebesar 19 juta, karena 10 juta ditambah 9 juta. Jadi hasilnya sama kayak soal tadi. Nah, setelah sama maka kita selanjutnya akan ke lampiran khusus. Nah, untuk lampiran khusus ini yang perlu kita masukkan yaitu ada jenis harta, kelompok harta, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, nilai sisa buku fiskal awal tahun, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, serta penyusutan fiskal tahun ini, dan catatan. Untuk di sini kita dapatkan soalnya di depresiasi komersial seperti yang tertera pada layar. Yang perlu kita masukin ini ada 12 icon dari printer sampai dengan pabrik, dengan nanti nominal penyusutannya sebesar 165.600. Baiklah, selanjutnya kita akan buka Adobe Reader-nya lagi untuk mengisi satu persatunya.
Yang pertama yaitu kita masukkan itu nama harta atau jenis harta, kelompoknya itu kelompok 1, nama hartanya yang pertama itu printer, bulan perolehannya itu bulan 1, tahunnya tahun 2022, harga perolehannya 5 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya itu 1 juta, dan metode penyusutannya garis lurus, serta penyusutan fiskalnya garis lurus juga, dan penyusutan fiskal awal tahunnya atau tahun ini sebesar 500.000. Catatannya kita stripkan. Selanjutnya kita ke kelompok harta lagi. Nama harta yang kedua ini yaitu mesin fax atau mesin fax. Bulan perolehannya tetap sama, bulan 1 seperti pada soal tadi. Tahun perolehannya sama, 2022. Harga perolehannya 10 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya itu 2 juta. Metodenya sama, garis lurus. Metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan fiskal awal tahunnya itu 1 juta. Catatannya kita stripkan juga. Lalu kita lanjut lagi. Masih sama, harta berujuk, kelompoknya kelompok 1. Namanya yaitu laptop MSI. Tahun perolehannya bulan perolehannya bulan 1, tahunnya tahun 2022, dengan harga perolehan sebesar 25 juta. Nilai sisa awal tahunnya 5 juta. Metodenya sama. Dan penyusutan awal tahunnya sebesar 2.500.000. Catatannya kita stripkan lagi. Masih lanjut lagi. Sama, harta berujuk. Kelompoknya kelompok 1 juga. Terus nama hartanya handphone. Bulannya sama, bulan 1. Harga perolehannya itu 40 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 8 juta. Dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 4 juta. Catatannya kita nolkan. Coba stripkan. Kita lanjut ke harta yang kelima. Nama hartanya sepeda motor Honda.
bulannya bulan 1, tahunnya tahun 2022, dan harga perolehannya 25 juta. Nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 5 juta. Dan penyusutan fiskal awal tahunnya itu 2.500.000. Kita setripkan lagi. Kita lanjut ke kelompok kedua. Yang pertama itu ada Innova, dengan harga perolehan 380 juta. Nilai sisa buku awal tahunnya itu 76 juta. Dan pengusutan awal tahunnya 38 juta. Urutannya sama, kita stripkan. Kita lanjut lagi. Si patung dengan harga perolehan 34 juta. Kan awal tahun 6.800.000. Dan pengusutan tahun ini 3.400.000. Catatan sama, kita setripkan. Mesin pengemas plastik. Dengan harga perolehan 35 juta. Pengusutan awalnya 7 juta. $3.500.000 pengusutan itu. Sama, kita setripkan. Kita masih kelompok 2, dan kelompok 2 masih ada satu lagi nanti habis ini. Ini AC1 PK dengan harga perolehan sebesar 20 juta. Sisa perolehannya 4 juta.
dengan isu total ini sebesar 2 juta. Dan yang terakhir di kelompok kedua yaitu ada mesin pemotong. Dengan harga perolehan itu sebesar 32 juta. Dengan nilai sisa buku sisa awal tahunnya sebesar 6.400.000. Dan sultan awal tahun ini sebesar 3.200.000. Kita masih lanjut, dan di nomor 11 serta ke-12 yaitu kelompoknya kelompok bangunan terus permanen. Nama harganya bangunan pabrik dan kantor. Dengan harga perolehan 300 juta. Nilai sisa buku awal tahun sebesar 30 juta. Dan penyusutan tahun ini sebesar 15 juta. Ini adalah yang terakhir. Kantor. Harga perolehannya 180 juta. Ini sisa buku awal tahun 90. Dan nilai perolehannya 1,8 M. Sultan awal tahunnya 180 juta. Dan penyusutan fiskal tahun ini sebesar 90 juta. Maka hasilnya sama dengan soal tadi, yaitu sebesar 165.600. Maka selanjutnya kita akan ke tampilan 1. Maaf, catatannya belum kita setipkan. Berikutnya kita ke lampiran 1. Nah, untuk lampiran 1 yang pertama kita isi adalah peredaran usaha. Terus ada di poin 4 PPA final, terus ada
di penyesuaian fiskal positif serta lainnya. Baiklah, sebelum kita mengisi, kita buka soalnya terlebih dahulu. Nah, itu didapat dari laporan laba rugi. Untuk di poin A tadi dari retur penjualan, dari penjualan barang dikurang retur barang, maka yang kita masukkan adalah 41,270 juta. Baiklah, kita akan ke Adobe Reader-nya tadi buat mengisinya. 41,270 juta. $421,70 juta. Selanjutnya itu ada penghasilan dari luar usaha. Kita cek lagi dari soal. Penghasilan dari luar usaha itu yang kita masukkan itu yang kita masukkan dari lampiran 4, yaitu sewa tempat parkir 40 juta serta bunga tabungan bank dan bunga deposit. Total dari pendapatan luar usaha tersebut sebesar 415 juta. Setelahnya yaitu kalau yang untuk poin 2 tidak, karena ada dari luar negeri. Selanjutnya kita ada dari nomor 4. Nomor 4 ini dapat dari si penghasilan dari luar usaha tadi, tapi yang kita masukin hanya yang kita masukkan di lampiran 4. Maka kita cek dari soal lagi. Nah, untuk yang poin 4 itu yang kita masukin itu ada sewa tempat parkir, bunga tabungan bank, dan bunga deposito. Makanya nominalnya adalah sebesar 85 juta. Baiklah, kita akan masukkan nominalnya 85 juta. Nah, untuk penyesuaian fiskal di positif ini kita masukkan ada dari penghasilan atau imbalan dari pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Itu dari LR tadi juga. Kita mendapatkannya dari biaya konsumsi serta biaya baju olahraga itu sebesar 185 juta. Selanjutnya itu ada sumbangan. Sumbangan ini kita dapat dari LR juga, yaitu sumbangan sosial serta sumbangan dan serta biaya sosial. Jadi 227 ditambah 80 juta. Baiklah, kita isi. $307 juta. Setelah poin C, yang perlu kita masukkan lagi setelah poin E, yang perlu kita masukkan lagi itu ada poin F, pajak penghasilan. Pajak penghasilan tadi tertera pada soal yaitu sebesar 24 juta. Selanjutnya itu ada biaya sanksi di bagian H itu 15 juta, dan penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar 430 juta.
Setelah selesai, maka selanjutnya kita akan ke lampiran induk. Di lampiran induk ini, yang perlu kita masukkan adalah di poin 10A dan 10B. Ini kita dapat dari soal pada keterangan lainnya, yaitu PPh 25 selama 12 bulan sebesar 28 juta dan pokoknya sebesar 13 juta. Baik, akan kita isi. $28 juta dan 13 juta. Dan kita perlu memasukkan tanggal minggu bulan Maret tanggal 31. Selanjutnya kita perlu ke induk lanjutan ini. 13 juta ini dapat dari lampiran 4 sebesar 13 juta karena PPh terutangnya 9 juta ditambah kita perlu memasukkan tanggal bulan. Sebelumnya untuk di lampiran 1 tadi ternyata saya ada yang typo, harusnya 41,270 juta, sehingga hasil penghasilan neto fiskalnya sebesar 1,47200. Dan selanjutnya kita akan ke induk. Di induk ini yang perlu kita masukin yang tadi dari soal itu ada PPh 25 setahun yang kita bayarkan dan PPh 25 pokoknya saja. Jadi dengan total yang telah kita bayarkan, yaitu kurang bayarnya sebesar 196.321.819 dan di induk lanjutan ini 13 juta didapat dari lampiran 4, yaitu PPh final terutang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial pengisian SPT PPh Badan pada aplikasi Adobe. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.